ini ya sidang PK. gugatan PK, pengajuan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena setelah pekan yang lalu dia Betul. ditunda, dan memang PK ini sesuai dengan KUHAP-nya dan juga surat edaran dari Mahkamah Agung harus hadir, gitu kan Mbak. Jadi kalau dia tidak hadir, kecuali kalau dia di dalam tahanan, dia bisa diwakili oleh pengacaranya. Tapi kalau dia tidak di dalam tahanan, menurut KUHAP, saya lupa pasal 265 atau 263 ayat 2 gitu kalau tidak salah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya, memang harus dia tanda tangani sendiri. Kalau tidak, ya dianggap batal. Kemarin kan dia tidak datang. Kemarin dia tidak datang, alasannya sakit. Nah ini persoalannya, ini beda, bukan soal nggak datangnya. Ini pertanyaannya, ini kompakan dengan jaksanya atau seperti apa? Karena kalau datang kemarin itu dan kemudian jaksanya nggak nangkep dia, nah itu tambah parah gitu loh. Nah tapi kalau kemudian jaksanya nangkep, jangan-jangan ordernya nggak begitu. Itu yang kita curigain. Nah besok kita tunggu apakah Sylvester itu bisa datang lagi atau tidak. Walaupun sebenarnya menurut saya, karena jelas kan suratnya di situ disebutkan oleh pengacaranya bahwa dia dirawat di rumah sakit Cinere Depok, ya, rumah sakit Puri Cinere Depok. Itu kalau jaksanya mestinya begitu dia kabar itu, dia pasti datang nih itu ke rumah sakitnya dan langsung ditangkap. Bahwa kemudian dia sakit, ya dibantarkan di rumah sakit. Jadi yang ini kan nggak dilakukan oleh kejaksaan gitu. Jadi ini menarik ini besok gitu. Kita akan tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi deal di belakang itu. Sakitnya pun aneh-aneh kan, yang satu menyebutkannya katanya menurut surat ke hakim disebutkan bahwa chest pain itu ya, ada nyeri di dada gitu. Sementara kata Sekjen Pradi yang selalu dampingi dia, siapa namanya? Teman-teman manggilnya kok dibilang siapa? Ade Darmawan. Ade Darmawan dia bilang tifus waktu itu. Jadi ini penyakit apa sebenarnya gitu. Dan saya tidak mendengar kabar bahwa ada jaksa penyidiknya atau bukan jaksa penyidik ya, mesti intelijennya kejaksaan yang datang ke rumah sakit Puri Cinere dan menangkap dia di rumah sakit. Jelas kok. Katanya selama ini alasannya kan hilang. Tapi kan ternyata dia katanya di rumah sakit Puri datangi, tangkap. Kemudian setelah ditangkap ada penandatangan surat penangkapan, dibantarkan. Gitu mestinya. Iya, ini mungkin ngeper juga ya Mas Hersu ya, si Ngeper atau kompak? Silvertonnya, ya oke. Iya, Silvertonnya, karena sebelumnya mungkin dia oke-oke saja lah, saya PK, saya datang, proses, dia tidak menyangka bahwa dalam satu pekan menuju kepada sidang tersebut, karena itu kan memang rame betul ya, orang bertanya-tanya, hanya dalam waktu 6 hari setelah diajukan PK langsung disetujui sidangnya dan kemudian ditetapkan waktunya kapan. Ini luar biasa sekali. Jadi ketika itu semua tokoh-tokoh yang masih di garis lurus ya tentunya ya, bukan termul, itu seperti tokoh-tokoh hukum seperti Pak Mahfud MD semua mengatakan bahwa itu begitu dia muncul langsung tangkap. Perintahnya begitu. Jadi jangan sampai ini, karena yang kasihan kejaksaannya dalam hal ini, nama kejaksaan. Kalau saya sih nggak kasihan sih Mbak, maunya mereka juga begitu kok. Iya betul. Tapi kan ini kejaksaan kan tidak seluruhnya seperti itu. Kita tahu belakangan ini kejaksaan kecuali untuk kasus untuk kasus yang kemudian sudah diabolisi, yaitu Tom Lembong gitu ya, kita juga melihat loh ini bagaimana. Tapi untuk kasus yang lain ya kejaksaan itu sudah mulai maju. Nah dengan adanya ini, saya rasa masih ada termul di dalam kejaksaan ini kan menjadi yang tercoreng kejaksaannya. Dan kemudian setelah kejaksaannya tentu saja orang mempertanyakan kepada Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo sudah susah-susah begitu ya, artinya susah-susah itu menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan abolisi, yang jarang sekali loh abolisi ini dikeluarkan. Kalau yang amnesti itu banyak dikeluarkan. Nah sudah menggunakan itu yang kemudian kontroversial gitu, tentu saja dalam hal ini kan dia harus berhadapan juga dengan geng Solo gitu. Tapi kok untuk kasus ini sepertinya tidak berdaya. Pak Prabowo ada apa kan? Dia tidak perlu menunjuk ke satu kasus, tapi cukup dengan petunjuk begitu kan, biasanya disebutnya sebagai petunjuk dari Bapak Presiden, perintah dari Bapak Presiden bahwa kejaksaan harus betul-betul semua orang yang sudah harus dieksekusi misalnya, tanpa menyebut nama Silver pun saya rasa pimpinan kejaksaan pasti sudah tahu. Tapi dalam hal ini sudah tahu apa yang akan dan harus dilakukan. Tapi dalam hal ini kenapa tidak begitu? Ini pasti di belakangnya tawar menawarnya sangat kuat sekali. Jadi memang sampai kemudian DPR Komisi 3 juga meminta itu. Enggak kurang lah tokoh-tokoh LSM apa dan sebagainya, mahasiswa juga menyuarakan itu untuk menangkap Sylvester. Tapi sampai sekarang kok tidak, malah keberadaan Sylvester ini apakah betul di rumah sakit, sekarang masih di rumah sakit atau tidak kan kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas besok itu seharusnya dia datang dan kemudian
kalau seandainya dia tidak datang, ini sudah sangat jelas aturannya. Kalau seandainya dia sekarang itu memang mematuhi, misalnya dia sekarang ini ada di dalam tahanan, itu bisa memang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, katanya demikian aturannya. Tapi selagi dia belum dieksekusi, ya dia sendiri harus datang. Dan kalau seandainya dia besok tidak datang, berarti bisa saja persetujuan untuk diterima PK tersebut untuk kemudian disidangkan itu bisa dianulir. Jadi artinya tidak akan Ya. ada PK. Ya memang Nah, tidak kalau akan ada PK kalau dia tidak datang ya, dan kalau itu dia kan tidak datang. ya, dilemanya kan di situ ya. Kalau dilema satu kalau memang itu kejaksaan bahwa sebenarnya niatnya nangkep, ya itu dia dilemanya dari Silver kalau dia datang dia kemungkinan akan ditangkap. Kalau nggak datang dari Ya. PK-nya berarti nggak sah kan gitu. Tapi kalau Ya. lihat gelagatnya sebenarnya kayaknya ini sih saling tahu menahu aja karena ya itu seperti yang saya tadi sebutkan. Alasannya menghilang dulu, menghilang, mau sekarang ketahuan di mana kok, udah jelas dia ada di rumah sakit kalau menurut pemberitahuan. Kalau tidak kan itu juga bisa menjadi Ya. semacam pembohongan juga kan, dia berarti membohongi pengadilan kalau ternyata begitu dia melaporkan bahwa dia ada dirawat di rumah sakit. Masa iya sih mesti diajarin intelijennya kejaksaan yang hal semacam itu menurut saya nggak perlu lah karena kata Pak Mahfud MD aja mereka sampai ada orang yang bersembunyi di Papua aja bisa ketemu kok, apalagi Bisa. apalagi cuma di daerah Depok aja di Cinere situ. Kok enggak juga dan sampai sekarang kita nggak ada kabar. Kalau saya lebih lihat itu memang nggak ada niat juga dari kejaksaan. Saya mesti Iya, secara betul. terbuka menuduh seperti itu gitu. Nah silakan Iya, dijawab iya. Pak Jaksa dan caranya menjawab adalah dia tangkap. Selama Anda nggak menangkap Silver Matutina, orang berhak untuk menuduh Anda bahwa Anda nggak serius menangani Silver Matutina ini. Iya, dan ini tidak hanya Sylvester Matutinanya ya. Sebetulnya kan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini juga sudah dipra-peradilankan begitu Mas Ersu ya. Iya. Tanpa Ya, sampai kayak gitu sampai. Ya kan nggak harus itu tugas dia kok sampai diperadilankan itu kan. Iya, dan ini kemarin kan sidangnya pada tanggal 25 Agustus kemarin hari Senin. Dan ternyata kuasa atau wakil dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak hadir dalam. Oh ya teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik. Jadi teman-teman, di sini kita teruskan. Di sini kita lihat bagaimana tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, teman-teman, di sini kita lihat disampaikan bahwa Bung Roy, Bung Rismo, benar-benar betul semua rakyat dukung, salam rakyat cerdas. Maju terus Bang Rismon, Roy Suryo, dan DR Tifa. Ayo ahli dan profesor yang baik dan jujur, yang cinta Indonesia, yang membela kebenaran harus turun gunung. Bantu Roy Suryo DKK bongkar kebohongan Jokowi. Kemudian teman-teman di sini Roy Suryo in the best, Rismon Hasyolan, Shanipar in the best, Tifauzi in the best, dan pejuang kebenaran. Jadi teman-teman, jika selalu dipembohong, jadi pembohong selama hidupnya tidak akan ada lagi ketenangan, selalu gelisah, pengen nutupi kebohongan, berkututnya hukum karena yang akan menggoroti itu pasti. Nah, kemudian kita lihat di sini teman-teman disampaikan bahwa pernyataan saja tidak cukup kalau tidak dibuktikan dan ditunjukkan ijazahnya yang asli di depan publik dan pengadilan. Nah, di sini teman-teman, kita lanjutkan di sini bagaimanapun dan biar apapun caranya ya. Kasus ini tidak akan pernah selesai jika seandainya ya Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya ya. Biarpun para penyidik itu melakukan penelusuran, penelitian, jika seandainya Pak Jokowi ini tidak menunjukkan ataupun memberikan ijazahnya di depan publik ataupun kepada hakim, maka polemik ijazah palsu ini tidak akan cepat untuk diselesaikan. Sebenarnya ini polemik ijazah palsu ini jika seandainya Pak Jokowi menunjukkan depan publik ataupun menunjukkan kepada masyarakat ataupun di sidang, maka polemik ijazah palsu ini akan cepat untuk terselesaikan. Inilah yang membuat kenapa sebenarnya ya polemik ijazah palsu ini makin lama ya. Jadi sebenarnya ini ijazah ini sebenarnya ini bukan soal ataupun masalah kecil ya. Ini memang termasuk ya masalah besar karena ini ijazah bukan surat biasa ataupun surat yang tidak berguna gitu kan, tapi ini memang surat yang resmi ataupun ijazah ya. Nah, ketika seandainya ini masalah-masalah kecilan, tentu saja ya cepat untuk diselesaikan, namun karena ini masalah besar, ijazah palsu ataupun polemik ijazah palsu, jadi seharusnya yang membuat negara kita menjadi amburadul ataupun kacau itu karena polemik ijazah palsu ini, karena masyarakat negara Indonesia ataupun rakyat-rakyat biasa bisa menilai dan bisa melihat bahwa aturan ataupun norma-norma yang berlaku dalam negara kita itu tidak begitu ditegakkan ya, dimana
ya bisa terlihat dan bisa nampak dalam polemik ijazah palsu seperti ini. Tentunya jika seandainya para penyidik, penegak hukum, Kapolri benar-benar tegas dan tegak dalam menyelidiki kasus ini, tentu saja pasti cepat ya, dan tentu saja mereka pasti akan bisa melihat ya dan mengambil ijazah itu. Karena tidak ada salahnya juga sebagai rakyat kita menanyakan soal ijazah Pak Joko Widodo, karena ya Pak Jokowi ini juga bukan sekedar masyarakat biasa ya. Mungkin saja dia itu juga mantan presiden negara kita. Tentunya juga kita tidak terlalu salah atau yang sewajarnya kita menanyakan ijazahnya, karena memang dia itu mantan dari presiden negara kita. Nah, biar bagaimanapun juga kita menelusuri ataupun menyelidiki kasus permasalahan palsu ijazah ini, ya ini ada di tangan Pak Jokowi. Jika seandainya dia menunjukkan ijazahnya, tentu saja sudah pasti polemik ijazah palsu ini akan cepat untuk terselesaikan. Nah, dan banyak sekali para penyidik penelusuran kasus ijazah ini. Kita lihat ada Roy Suryo, Artiva, Rius Monsianipar, mereka begitu sangat semangat dalam menelusuri kasus ini. Dimana apa tujuan mereka melakukan hal seperti ini? Yaitu untuk menjadikan negara kita menjadi aman dan nyaman dari polemik ijazah palsu. Karena dari negara lain saja di luar negara kita bisa menilai negara kita dalam hal-hal seperti ini, ya. Dan apalagi ini yang bermasalah ini bukan masyarakat biasa, melainkan yang berjabat sebagai mantan presiden negara kita. Dan bukan hanya satu periode lagi, ini 2 kali periode 10 tahun telah memegang kekuasaan dalam negara Indonesia. Nah, makanya di sini kita lihat sekarang masyarakat seakan-akan mereka tidak ataupun mereka muak ya, benci, seakan-akan dan seolah-olah mereka tidak berterima ya atas 2 kali periode Presiden Joko Widodo ini telah melakukan ataupun memegang kekuasaan hanya karena menggunakan dasar ijazah palsu. Makanya sekarang para penyidik itu ya mereka ingin sekali mengetahui apakah memang itu benar ijazah palsu ataupun ijazah asli. Dan apalagi sekarang kita melihat lagi bukan mantan tapi wapres negara kita, si Gibran Rakabuming Raka. Dikatakan lagi di situ bahwasanya ijazahnya lagi palsu. Ya kenapa ini bisa terjadi dengan negara kita sebenarnya? Mungkin saja ya Pak Jokowi ini bermain-main ya. Dia tidak mau ataupun dia tidak peduli dengan hukum ataupun aturan-aturan norma yang berlaku dalam NKRI. Seandainya jika dia menakutkan ataupun takut dengan aturan ataupun norma-norma yang berlaku, sudah pasti dari hari-hari sebelumnya dia telah menunjukkan ijazahnya ya. Dan beberapa kali kita telah melihat sidang telah dilaksanakan, namun kita belum melihat ada keputusan yang menyahkan kalau itu ijazah palsu ya. Mungkin ya karena Pak Jokowi juga tidak menunjukkan ijazahnya, makanya sampai sekarang kita tidak melihat kepastian ataupun keputusan yang menyatakan bahwa itu ijazah palsu. Nah, dari pernyataan Pak Joko Widodo tidak didukung oleh data yang akurat di Barreskrim dan Polda saja diserahkan kopian gimana. Jadi jangan bosan, time mencari keadilan, karena rasa bosan inilah yang ditunggu Pak Jokowi dan para termo. Nah, artinya di sini kepada para penyidik ataupun penelusuran polemik ijazah palsu ini, di sini netizen memberikan suatu tanggapan di sini, jangan bosan ya. Karena sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu Pak Joko Widodo ini, kebosanan dari para penyidik ini. Karena jika seandainya para penelusuran kasus ini bosan, dan tentu saja inilah yang ditunggu-tunggu oleh para termo dan Pak Joko Widodo. Karena ya bisa diam kasus ini ketika mereka bosan menelusuri, tapi apa yang dilakukan silakan usut tuntas ya sampai didapatkan keputusan yang benar-benar menyatakan, bahkan menyampaikan kalau misalnya itu ijazah palsu ataupun ijazah asli. Kemudian teman-teman di sini ngapain harus percaya pernyataan tanpa bukti? Tidak ada pernyataan pun rakyat bakal percaya kalau ditunjukkan fisiknya. Ya, termutu juga tidak menduga bakal ada teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan analisis dokumen asli atau palsu, hanya berpegang UGM dan Barreskrim asal instansi 2 ini bilang asli, selesai. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. NKRI harga mati.